Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendranda. Pada kesempatan ini kembali saya akan menyampaikan materi sejarah Indonesia kelas 11 di bab 4, Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan. Oke, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini di bab 4, kelas 11 sejarah Indonesia. Pertama ada latar belakang Sumpah Pemuda. Poin-poinnya yaitu ada politik etis dan perbaikan pendidikan Bumi Putra. Yang kedua, media massa sebagai benih semangat kebangsaan. Yang ketiga ada tonggak kebangkitan nasional. Nah, poin-poin yang lain ada Sumpah Pemuda, ikrar persatuan dan kesatuan. Ada materi di sini, ada eksistensi organisasi, kesadaran, Kongres Pemuda yang kedua, makna penting Sumpah Pemuda, dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang berikutnya ada peneguhan jiwa kebangsaan, ada politik, dinamika perjuangan pemuda, Kongres Perempuan, dan seterusnya. Para pelajar semua, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa tersampaikan, tapi kita akan membahas tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu ada politik etis dan perbaikan pendidikan Bumi Putra. Para pelajar semua, kita lihat politik etis dan perbaikan pendidikan Bumi Putra. Politik etis ini dicetuskan oleh Van de Venter, trilogi Van de Venter. Mungkin sudah pada tahu para pelajar semua atau sahabat-sahabat semua, trilogi Van de Venter ini memberikan satu pendidikan untuk warga pribumi. Apa saja? Kita lihat politik etisnya. Politik balas budi bisa disebut seperti itu. Ada 3. Satu, bidang edukasi atau pendidikan. Yang kedua, bidang irigasi. Yang ketiga, bidang migrasi. Edukasi, irigasi, migrasi. Di bidang edukasi pendidikan, Belanda mencanangkan atau membuat pendidikan dasar. Pendirian ini berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan dampak dari kolonialisme dan imperialisme bidang pendidikan, muncul sekolah-sekolah yang dibuat oleh Belanda. Nah, ini gambar proses pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Yang kedua, bidang irigasi. Di bidang irigasi yaitu pembangunan saluran irigasi atau saluran air yang diperlukan untuk sarana pengairan di berbagai wilayah, terutama pertanian atau perkebunan, pesawahan, dan lain sebagainya. Pengairan sawah dan perkebunan. Ini dibuatkan irigasi untuk mengairi berbagai wilayah lahan yang akan ditanami. Yang ketiga, ada pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini terjadi dari Jawa ke wilayah-wilayah lain. Oke, para pelajar semua. Jadi politik etis ini, politik etis atau politik balas budi bagi negara Belanda untuk Indonesia. Pertama, bidang edukasi. Ini berhasil membawa perubahan dan kemajuan. Kemajuan ini tidak terlepas dari keberadaan kaum intelektual Bumi Putra yang mulai memikirkan nasib bangsa Indonesia. Hingga muncullah kaum intelektual untuk merintis kemerdekaan bangsa Indonesia dan memunculkan semangat nasionalisme untuk cinta tanah air bangsa Indonesia. Ini menjadi cikal bakal. Para pelajar semua, para sahabat semua, kita lanjutkan yang kedua, yang menjadi latar belakang munculnya semangat kebangsaan. Ini salah satunya juga ada dari media massa. Berada media massa juga pada masa kolonial ini semakin mendorong perkembangan pemikiran modern
warga negara Indonesia, terutama para pemuda dan orang-orang tua yang menjadi mengayomi dan mengarahkan bagi para pemuda. Medianya ada surat kabar bahasa Belanda, ada surat kabar bahasa Jawa dan Melayu. Kita lihat bahasa Belanda ini Batavia Novels, The Locomotive, Batavia Nieuwsblad, dan The Express. Kalau dari surat kabar bahasa Jawa dan Melayu ada Bro Martini, Bintang Surabaya, Medan Priayi, Utusan India, Sarutomo, dan Dunia Bergerak. Nah, ini medianya. Oke, para pelajar semua, dilanjutkan. Yang ketiga, latar belakang yang ketiga yaitu tonggak kebangkitan nasional. Perkembangan di berbagai wilayah, berbagai organisasi nasional membangkitkan semangat nasionalisme. Organisasi pada masa ini, pergerakan nasional ada organisasi awal, organisasi pendidikan, keagamaan, perempuan, radikal. Kenapa nih ada radikal ya? Pertama, yang paling awal ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partis. Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partis. Kedua, organisasi pendidikan ada Taman Siswa, Kayu Taman. Yang ketiga, organisasi keagamaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Organisasi perempuan ada Putri Mardika, Kartini Fon, Aisyah, dan keutamaan istri. Terus ada organisasi radikal, ini bisa disebut radikal apa nih? Kita lihat Penghimpunan Indonesia, Partai Komunis, dan Partai Nasional Indonesia. Ini yang berjuang untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, para pelajar semuanya, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Belum diakhiri, like, comment, subscribe, klik loncengnya. Semoga mendapatkan video-video terbaru dari channel Hendra Andra. Allah, pada video berikutnya saya lanjutkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.